Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Luo Feng dan ahli waris lain di aliansi Hong memandang ke Kaisar Cermin Kulit bersama dengan ahli waris dari kelompok lain juga. Mereka semua bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit tersenyum dan terus berjalan menuju kelompok aliansi Hong. Meskipun dia ditatap oleh banyak ahli waris lainnya, dia segera tiba di tempat kelompok aliansi Hong berkumpul. Seorang kesatria alam semesta dalam aliansi Hong berdiri berkata, "Kaisar Cermin Kulit, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku di sini untuk Kaisar Sungai Padang," jawabnya. "Kaisar Sungai Padang?" Semua ahli waris yang mendengar ini berdiri untuk mengantisipasi. Luo Feng memandang Kaisar Cermin Kulit dan bertanya, "Mengapa Anda mencariku?" "Hahaha, aku tidak melihatmu selama lebih dari 80.000 tahun." Kaisar Cermin Kulit menatap Luo Feng tersenyum dan menunjukkan taringnya. "Aku sudah bisa merasakan bahwa kamu lebih kuat. Kaisar Sungai Padang, apakah kamu sudah menjadi abadi?" Beberapa ahli waris mulai bertanya-tanya tentang hal yang sama. Kaisar Sungai Padang memang lebih kuat. Tapi tetap saja dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit adalah bentuk kehidupan khusus yang dapat menyaingi seorang kesatria alam semesta. Adapun untuk Kaisar Sungai Padang, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Sangat normal kalau dia kurang kuat. Ada banyak diskusi di antara ahli waris di sekitar, tapi Luo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh diskusi itu. Dia mengangguk dan menjawab, "Kamu memang perspektif, itu benar. Aku baru saja menjadi abadi." "Selamat!" Kaisar Cermin Kulit tertawa. "Kaisar Sungai Padang yang legendaris, yang bisa membunuh batas kaisar ketika dia hanya seorang penguasa sektor, yang bisa melarikan diri dariku ketika dia hanya seorang penguasa sektor, dan yang bisa tetap hidup di bawah serangan dari kesatria lumpur ketika dia hanya penguasa sektor. Kamu memiliki 620.000 pertempuran dan memenangkan hampir semuanya." Kaisar Cermin Kulit tampaknya menyanjung Luo Feng, tetapi nadanya terdengar agresif. Ahli waris yang mendengarkan percakapan itu cukup terganggu oleh kata-katanya. Reputasi Luo Feng dibangun di atas mereka, namun mereka harus mengakui bahwa Luo Feng memang mengesankan. Kaisar Cermin Kulit melanjutkan, "Sekarang setelah kau menjadi abadi, aku harus mengakui bahwa aku tidak sebaik kau ketika aku masih menjadi penguasa sektor. Aku senang kau menjadi abadi. Selamat." "Terima kasih," jawab Luo Feng. "Jika kamu sekuat itu ketika kamu hanya seorang penguasa sektor, kamu pasti jauh lebih kuat sekarang setelah kamu menjadi abadi," kata Kaisar Cermin Kulit. Para pewaris di lapangan setuju dengan pernyataan ini. "Aku di sini pertama untuk memberi selamat padamu, dan kedua untuk menantangmu. Kaisar Sungai Padang, kau layak untuk ditantang. Apa kau berani bertempur hidup atau mati denganku?" kata Kaisar Cermin Kulit sambil memelototi Luo Feng. Alun-alun terbuka menjadi sunyi seketika. Ahli waris semua bersemangat, tetapi mereka tetap diam dan mengawasi Luo Feng. "Pertarungan hidup atau mati?" Luo Feng mengerutkan kening. "Di mana? Apakah di dalam dunia kemuliaan?" "Tentu saja tidak." Kaisar Cermin Kulit menjilat bibirnya dan mata emasnya berkilau karena permusuhan. "Maksudku, pertempuran dalam kehidupan nyata. Kita bisa memilih tempat di wilayah rahasia Dewa Leluhur dan bertempur dengan janji bahwa tak satu pun dari kita akan menerima bantuan apapun. Ini sepenuhnya
pertarungan 1 lawan 1, hidup atau mati. Apakah Anda berani menerima tantanganku? Kaisar Cermin Kulit menyeringai. Tidak perlu membuat alasan, katakan saja. Apakah Anda berani menerima? Jika Anda takut, Anda bisa mengatakan tidak. Namun, saya tidak berpikir bakat alam semesta terkenal akan mengecewakanku. Kaisar Cermin Kulit menatap Luo Feng. Terima atau tidak? Alun-alun terbuka menjadi sunyi senyap. Puluhan juta ahli waris semuanya mendengarkan dengan cermat. Kaisar Sungai Pedang memang legenda. Akankah dia melawan Kaisar Cermin Kulit? Terima atau tidak? Kaisar Cermin Kulit bertanya lagi, menatap Luo Feng. Luo Feng berdiri, menatap Kaisar Cermin Kulit dan tersenyum. Bagaimana mungkin saya tidak mengambil kesempatan karena Anda mencari kematian Anda sendiri? Semua ahli waris di alun-alun terbuka sangat senang. Jadi Anda menerimanya? Mata Kaisar Cermin Kulit berbinar. Tentu saja, kata Luo Feng. Dia melihat sekeliling. Saya tidak akan menolak tantangan apapun dari pejuang abadi. Suara itu bergema di seluruh alun-alun. Semua ahli waris tercengang. Oh, sangat sembrono. Apa yang baru saja dikatakan Luo Feng begitu berani, sehingga Kaisar Yusong yang telah menonton dari jauh tidak bisa menahan senyum. Seorang remaja suram dengan armor ungu setengah transparan terkekeh. Kaisar Yusong, dia berkata dia tidak akan menolak tantangan apapun dari para pejuang abadi. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Jika aku masih abadi, aku akan membunuhnya sendiri, kata remaja itu. Kaisar Yusong melirik remaja lapis baja ungu di sampingnya. Kesatria Purple Rain, kamu sudah menjadi kesatria alam semesta. Jangan ikut campur. Dia bahkan mungkin tidak akan selamat dari Kaisar Cermin Kulit. Apalagi aku. Kaisar Yusong menggelengkan kepalanya. Luo Feng terlalu sombong. Dia mungkin bakat yang tak tertandingi. Tapi Kaisar Cermin Kulit adalah bentuk kehidupan khusus dengan tingkat gen kehidupan 2000 kali. Itu celah yang sangat besar. Ya, Kesatria Purple Rain mengangguk. Di sisi lain, hahaha, fantastis. Kaisar Cermin Kulit tertawa. Aku akan mengirim email kepadamu nanti dan memberitahumu koordinat alam semesta. Aku akan memilih area tepat di sebelah portal wilayah Raja Dewa Leluhur. Oke, jam berapa? Luo Feng mengangguk. Lebih cepat lebih baik. Tapi aku perlu memberitahumu waktu untuk persiapan dalam setengah hari, dan aku akan memberitahumu lokasinya nanti. Kaisar Cermin Kulit semakin bersemangat. Oke, Luo Feng mengangguk. Hahaha. Kaisar Cermin Kulit tertawa lagi. Dia menatap Luo Feng. Kaisar Sungai Pedang, aku tidak membayangkan kamu akan seberani ini. Kuharap kau masih bisa tertawa di akhir pertarungan, kata Luo Feng tersenyum. Yang satu ini dengan kepribadian yang kuat, selalu orang lain yang mati pertama, kata Kaisar Cermin Kulit menyeringai. Shu, Kaisar Cermin Kulit menghilang. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat Kaisar Yusong dan remaja lapis baja ungu menatapnya. Dia tersenyum dan menghilang. Berita tersebut memicu badai api. Semua ahli waris di sekolah Dewa Leluhur sangat senang. Bagaimanapun, pertempuran antara dua petarung abadi dengan kekuatan kesatria alam semesta jarang terjadi. Kaisar Cermin Kulit adalah bentuk kehidupan unik dengan kekuatan seorang kesatria alam semesta. Sementara itu, Kaisar Sungai Pedang, bakat super ras manusia yang terkenal di alam semesta, dan dia baru saja menjadi abadi. Pertarungan hidup atau mati antara keduanya itu adalah berita yang sangat meledak, sehingga miliaran ras di alam semesta tahu tentang itu secara instan. Melalui ahli waris di Pulau Bauhinia, semua negara adidaya segera mengetahuinya, dan begitu pula umat manusia. Para kesatria alam semesta umat manusia yang sudah tidak puas dengan Luo Feng, semua mengira bakat tak tertandingi ini terlalu angkuh. Dia akan sadar setelah pertempuran ini, namun aku akan membuatnya kehilangan harta sejatinya.
Sementara itu, Luo Feng menghabiskan waktunya di istana di Pulau Bauhinia. Kaisar cermin kulit ini benar-benar percaya diri. Luo Feng tersenyum. "Tuan," kata Kaisar Tianzhen, "pemimpin kota Primalkios memberimu tantangan besar dengan membiarkanmu tinggal di lereng gunung di Pulau Batir." "Tentu saja aku tahu," Luo Feng mengangguk. "Itu sebabnya aku membutuhkan Kaisar cermin kulit. Emas sejati takut api. Emas sejati tidak takut api. Semakin kuat apinya, semakin murni emasnya. Ini sudah waktunya." Luo Feng berdiri. "Sebelumnya, kami mengucapkan selamat kepada Tuan kami karena kami tahu Anda akan kembali dengan kemenangan," kata Kaisar Tianzhen. "Siapkan pesta perayaan," kata Luo Feng. "Aku akan mengundang Kaisar Tosenren, Kaisar Caman, dan guruku setelah aku mengalahkan Kaisar cermin kulit." Dia tertawa, lalu memindahkan dirinya ke alun-alun di depan istana pemimpin di Pulau Bauhinia. Dia kemudian memindahkan dirinya ke wilayah rahasia melalui air terjun. Di daerah rahasia Dewa Leluhur, melayang beberapa bagian gunung. Sebuah bayangan membungkuk berdiri di atas salah satu pecahan gunung. Itu adalah Kaisar cermin kulit. Bayangan perak muncul dan mendarat di pecahan gunung lainnya. "Kaisar cermin kulit, Anda tiba di sini cukup cepat," kata Luo Feng yang berdiri di atas pecahan gunung dengan sayap terbuka. Kaisar cermin kulit mencibir. "Kamu juga tidak lamban. Kupikir harta sejati sayapmu telah hilang di pusaran air 9 terpencil. Tapi sekarang aku melihatnya lagi. Itu harusnya diklaim oleh makhluk tertinggi umat manusia." Luo Feng tersenyum berkata, "Pikirkan apapun yang Anda inginkan." Di lapangan terbuka dunia kemuliaan, semua ahli waris berkumpul di lapangan terbuka. Mereka semua duduk dan melihat ke Kaisar cermin kulit yang berada di tengah alun-alun. Kaisar cermin kulit melihat sekeliling berkata, "Aku akan menyiarkan pertarungan ini melalui jaringan virtual. Semua orang akan melihat siapa pemenangnya." Kaisar cermin kulit menunjuk ke ruang di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya melesat dan membentuk proyeksi. Semua ahli waris dapat melihat dengan jelas bahwa Luo Feng berdiri di atas pecahan gunung raksasa, sementara Kaisar cermin kulit berdiri di atas pecahan lainnya. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain. Kaisar cermin kulit sangat ceroboh dan percaya diri, sehingga dia melakukan siaran langsung melalui jaringan virtual, kata seseorang. "Dia makhluk hidup yang istimewa. Kenapa dia tidak percaya diri? Cepat, beritahu ras kita." Jaringan virtual terus menyiarkan pertempuran tersebut, dan ahli waris yang menyaksikan pertarungan tersebut menyiarkannya kembali ke ras mereka sendiri. "Hahaha, mari kita lihat bagaimana manusia mati." Aliansi wilayah utara tampak galak. Adapun ahli waris di aliansi Hong, mereka semua menonton, menahan nafas. Kaisar Tosenren bertanya kepada kesatria Truyan dengan suara rendah, "Apakah menurutmu Kaisar cermin kulit bisa menang?" Kesatria Truyan menatap proyeksi di langit menjawab, "Lihat saja." Pada saat ini, banyak senior dari negara adidaya alam semesta juga memperhatikan pertarungan, seperti banyak kesatria alam semesta dalam ras manusia. Kembali ke tempat pertarungan, Luo Feng berdiri di atas pecahan gunung yang mengambang, memandangi Kaisar cermin kulit di kejauhan. Dia memelototinya. "Kaisar cermin kulit, aku tidak mengharapkanmu melakukan siaran langsung melalui jaringan virtual." "Apa yang kamu takutkan?" Kaisar cermin kulit meringis dan menunjukkan taringnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya berkata, "Jika Anda ingin mempermalukan diri sendiri, mengapa saya harus menghentikan Anda? Sangat sombong. Sekarang setelah kita berdua tiba, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ayo kita mulai pertarungan sekarang," kata Kaisar cermin kulit mendengus. "Jadi aku bisa membunuhmu lebih awal dari yang diharapkan," jawab Luo Feng. Wajah Kaisar cermin kulit berkerut. "Dasar manusia bodoh," dia meraung. Kekuatan dewanya mulai terbakar.
dan kekuatannya melonjak. Itu memutar dan merobek ruang di sekitarnya. Sarung tangan berdarah muncul di sekitar cakar kanannya, dan cakar itu memotong ruang di sekitarnya. Sebagai tanggapan, Luo Feng menyeringai dan membakar kekuatan dewanya juga. Kekuatan Luo Feng juga melonjak dan merobek ruang di sekitarnya. Kaisar Cermin Kulit terkejut. Bagaimana mungkin? Kaisar Cermin Kulit mau melototi Luo Feng dan berteriak, "Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu." Luo Feng mengguncang sayapnya. "Sangat lambat," kata Luo Feng. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang dengan ukiran hukum di atasnya. Setelah disuntik dengan kekuatan Dewa Luo Feng, mereka menghancurkan ruang di sekitar mereka, membentuk lubang hitam miniatur. Tidak ada fragmen ruang angkasa yang akan menyentuh bintang-bintang. 520 bintang dan 520 miniatur lubang hitam. Semakin kuat penggunanya, semakin kuat harta itu. Ini adalah harta karun sejati. Kaisar Cermin Kulit sangat ketakutan. "Sudah kubilang, sudah terlambat." Luo Feng melambaikan tangannya. Seketika benang emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari 520 miniatur lubang hitam dan membentuk dewa binatang yang kuat. 520 lubang hitam terhubung satu sama lain dan mengambil bentuk ekor dewa binatang. Kaisar Cermin Kulit mengatupkan giginya. Itu terjadi terlalu cepat. Dia bermaksud untuk menghancurkan Luo Feng, tapi sekarang Luo Feng sedikit lebih kuat darinya, dan menjaga kekuatan spiritualnya adalah harta karun sejati. "Ah!" Kaisar Cermin Kulit meraung. "Manusia terkutuk, kamu kuat karena harta sejatimu. Adapun senjatamu, hahaha. Aku adalah bentuk kehidupan khusus dengan tubuh dewa yang jauh lebih kuat daripada milikmu. Bahkan harta karun sejati tidak akan membantumu. Matilah!" Kaisar Cermin Kulit menyerang Luo Feng dengan ganas. Keduanya melemparkan segel ruang angkasa untuk memulai pertempuran. Indah seperti bintang, cahaya merah merobek senja seperti pedang, kata Luo Feng. Dia mengguncang sayapnya dan menghindari Kaisar Cermin Kulit. Sementara itu, Dewa Binatang menggeram. Kaisar Cermin Kulit juga menggeram dan melakukan teknik bakatnya. Luo Feng diserang tetapi tidak terluka. "Aku sudah bisa mempertahankan diriku dari teknik bakat itu menggunakan mutiara menara. Sekarang aku bisa menahannya bahkan tanpa mutiara bintang." Dia melihat ke arah Dewa Binatang dan Kaisar Cermin Kulit. Dia tidak perlu terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ekor Dewa Binatang itu bergerak seperti kilatan cahaya merah yang berbinar. Dari tiga teknik pamungkas yang diciptakan Luo Feng, gerakan kedua adalah yang tercepat. Selain itu, semua kekuatan diintegrasikan ke dalam satu gerakan ini. Cahaya merah merobek ruang di sekitarnya dan menyerang Kaisar Cermin Kulit secara langsung. Kaisar Cermin Kulit melambaikan tangannya berteriak keras. Kekuatan menyerang langsung mematahkan lengan Kaisar Cermin. Ekor Dewa Binatang menebas dada Kaisar Cermin Kulit. Tubuh dewa mulai retak dan cahaya kemasan yang terpancar dari baju besi harta karun sejatinya meredup. Aku tidak mungkin. Kaisar Cermin Kulit memelototi Luo Feng. Ketakutan. 6% dari tubuh dewanya dihancurkan. Dan itu terjadi dengan armor yang melindunginya. Luo Feng merasakan bahwa Kaisar Cermin Kulit telah menjadi lebih lemah. Dia mengangguk dan berpikir, seperti yang saya harapkan. Dengan tekad yang luar biasa, Luo Feng menghancurkan 6% dari tubuh dewa musuhnya. "Kau dikutuk, Kaisar Cermin Kulit!" Luo Feng menatap Kaisar Cermin Kulit dengan dingin. Dewa Binatang menyerang Kaisar Cermin Kulit berulang kali. Dia berusaha untuk menghindari serangan itu, tapi dia jauh dari kecepatan senjata kekuatan spiritual. Dia hanya bisa ditebas lagi dan lagi. Kaisar Cermin Kulit memiliki harta karun sejati untuk melindungi tubuh dewanya, sementara Luo Feng memiliki harta sejati untuk menyerangnya. Mereka tidak memiliki keunggulan satu sama lain dalam aspek ini. Kaisar Cermin Kulit masih terlihat marah. Hahaha, dia meraung. "Tubuh dewaku jelas jauh lebih besar daripada milikmu.
kamu perlu mengkonsumsi lebih dari 1% kekuatan dewamu untuk memusnahkan tubuh dewaku. Apa kamu benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Betulkah? Luo Feng mencibir. Kenapa? Kenapa tubuh dewamu tidak melemah? Mata Mas Kaisar Cermin Kulit terbuka lebar, dipenuhi dengan amarah. Bada, itu karena teknik klanku. Luo Feng menyeringai. Salah satu cincinnya berisi tubuh lautan terpencil, dan tubuh lautan terpencil pada ketinggian lebih dari 5.500 mil terus memberinya kekuatan surgawi yang tak ada habisnya, yang menjaga tubuh asli manusia tetap 100%. Kaisar Cermin Kulit sangat ketakutan. Jadi, kau membawa tubuhmu, manusia brengsek. Dengan itu, Kaisar Cermin Kulit menjadi gila. Dia mencoba lari, tetapi dewa binatang itu terus saja menebasnya, dan tubuh dewanya terus rusak. 51%, 45%, 39%. Keromoteruyan dan kamu, raung Kaisar Cermin Kulit. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia hanya bisa menggunakan penghancuran diri. Meledak! Meledak! Sisa tubuh Kaisar Cermin meledak, dan puluhan juta mil ruang di sekitarnya musnah. Tiba-tiba, bayangan besar muncul. Sosok itu melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya. Saya terlambat. Aku mencoba ke sini secepat mungkin setelah menyadari ada yang tidak beres, tapi aku masih terlambat. Kaisar Cermin Kulit meledak, kata makhluk itu. Luo Feng berdiri di tengah gempa susulan ledakan. Dia berbalik dan melihat sosok di kejauhan. Kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Kesatria Pei Feng, salah satu makhluk tertinggi dari Aliansi Wilayah Utara dan salah satu calon jenderal yang mulia. Meskipun dia lebih lemah dari jenderal yang didewakan, dia setara master alam semesta. Tenang, Kaisar Sungai Pedang, kata Kesatria Pei Feng. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Meskipun kamu membunuh Kaisar Cermin Kulit, harta yang dia tinggalkan adalah milik Aliansi Wilayah Utara. Aku di sini untuk mengambilnya. Kesatria Pei Feng berlari ke arah Luo Feng seperti kilatan cahaya. Akulah yang membunuh Kaisar Cermin Kulit, kata Luo Feng. Di bawah kekuatan dewa yang membara, suaranya seperti guntur, bergema melalui ruang yang rusak. Sementara itu, dewa binatang raksasa yang dibentuk oleh 520 bintang meraih cincin luar angkasa, baju besi, sarung tangan berdarah, dan bola kristal. Dewa binatang raksasa meraih trofi dengan cakarnya dan terbang kembali seperti kilatan cahaya. Dia sangat cepat, bahkan Kesatria Pei Feng tidak bisa menangkapnya. Luo Feng melambaikan tangannya dan meletakkan cincin luar angkasa, cincin dunia, dan baju besi harta karun sejati ke dalam cincin dunianya sendiri. Raungan marah meledak di dekat telinga Luo Feng. Kaisar Sungai Pedang, kau rakus! Luo Feng berbalik dan melihat Kesatria Pei Feng berlari ke arahnya. Dia menyeringai dan mengirimkan suaranya. Kesatria Pei Feng, kau adalah calon jenderal yang didewakan. Apakah kau benar-benar sebodoh itu? Apakah kau benar-benar percaya Kaisar Cermin Kulit akan meninggalkan hartaku jika aku yang terbunuh? Lelucon yang luar biasa. Jika kau menginginkannya kembali, ambil dengan tanganmu sendiri. Kesatria Pei Feng sangat marah. Dasar bodoh, kamu terlalu sombong. Kesatria Pei Feng mengirimkan suaranya yang merdu-merdu, dan ada api yang menyala di matanya. Tingginya lebih dari 1000 kaki, yang membuatnya terlihat lebih tinggi dan lebih besar dari Kaisar Cermin Kulit. Meskipun dia tidak bisa mengejar Luo Feng secara instan, dia membuka mulutnya. Serangan tak terwujud menghancurkan Luo Feng dengan kecepatan cahaya. Itu serangan jiwa. Tidak, Luo Feng ketakutan tetapi tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menahan serangan dengan seluruh kekuatannya. Kesatria Pei Feng adalah seorang calon jenderal yang didewakan, yang berarti dia telah mencapai tingkat yang sempurna. Di salah satu dari 72 warisan umum yang didewakan, penguatan jiwanya sudah mencapai 100 kali, yang merupakan batasnya. Dan dia juga mempelajari satu set serangan khusus yang hanya dimiliki oleh jenderal yang didewakan. Kesatria Pei Feng sebagai makhluk yang setingkat dengan Silodo
memiliki tingkat kehidupan lebih dari 60 kali. Selain itu, dia adalah seorang kesatria alam semesta yang memiliki tubuh dewa 100 kali lipat dari seorang pejuang abadi. Tubuh dewa lebih kuat, penguatan jiwa yang sempurna, kemauan dan tekniknya tingkat master alam semesta. Dia lebih unggul dari Luo Feng dalam semua aspek. Ketika tubuh dewa Luo Feng diserang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan dewanya telah dilucuti. Teknik ini menyerang jejak kehidupan dalam kekuatan dewa secara langsung, dan tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghancurkan jejak kehidupan yang setara dengan menghancurkan jiwa Luo Feng. Penjaga! Luo Feng meraung di dalam hatinya. Dengan kemauan keras dan tubuh dewanya yang mengendalikan mutiara menara. Mutiara menara berkilau dan mengunci tubuh dewa Luo Feng, melindunginya dari semua serangan sengit Kaisar Pai Feng. Tanpa mutiara menara, jiwanya akan hancur total dalam satu serangan ini. Itulah kekuatan harta karun sejati. Hahaha, Luo Feng tertawa. Kesatria Pai Feng, teknikmu tidak terlalu mengesankan. Luo Feng mentransikan suaranya dan mulai melarikan diri seperti seberkas cahaya. Dia tahu bahwa Master Alam Semesta memiliki bakat teknik dan dia harus memanfaatkan semua yang dia dapatkan jika dia ingin melawan Master Alam Semesta. Ciu, sayap Siwu digunakan dan Luo Feng mulai melarikan diri dengan cepat di antara fragmen ruang. Apa? Dia memblokirnya? Kata kesatria Pai Feng terkejut. Melihat Luo Feng melarikan diri, Pai Feng mulai mengejarnya dan melakukan teknik lain. Domain hukum. Kesatria Pai Feng tahu dia tidak punya banyak waktu karena makhluk tertinggi dari umat manusia mungkin akan segera tiba. Ratusan juta mil ruang di sekitar mereka menjadi sunyi, terperangkap dalam domain hukum. Luo Feng juga terjebak. Domain hukum. Dia tercengang. Kesatria Pai Feng menatap Luo Feng dengan dingin. Pemusnahan angin. Kesatria Pai Feng menatap Luo Feng dengan dingin. Pemusnahan angin, dia berteriak. Aliran waktu aneh dalam domain waktu. Luo Feng mencoba melarikan diri, tetapi tornado miniatur muncul di sekelilingnya, masing-masing seukuran bola hitam. Mereka mengepung Luo Feng dan berlari ke arahnya satu demi satu. Pergi! Luo Feng berteriak. Dia mencoba menggunakan sayap Siwu untuk memblokir tornado, tetapi mereka menghindari serangan sayap yang sudah membuat kompak dengan tubuh dewa Luo Feng. Dia tidak berani menutup sayap Siwu sepenuhnya. Jika dia melakukannya, dia akan jauh lebih lambat. Tornado miniatur mengikis tubuh Luo Feng. 60% dari tubuh dewa Luo Feng segera hilang, yang membuat Luo Feng takut. Dia mencoba memusnahkan tubuh dewaku. Luo Feng berpikir dengan ngeri. Untungnya dia telah menyimpan cincin dunia di tubuhnya, di mana dia menyembunyikan tubuh lautan terpencil, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas. Cincin dunia dengan tubuh lautan terpencil mengeluarkan kekuatan dewa, memulihkan tubuh dewa Luo Feng. Tubuh dewa Luo Feng terus melemah, tetapi setiap kali pulih. Jadi ini kekuatan Master Alam Semesta. Dia bahkan belum dekat denganku, tapi dia masih bisa melukaiku seperti itu, kata Luo Feng. Luo Feng terus menggunakan sayap Siwu untuk menjaga jarak dari kesatria Pai Feng. Di belakangnya, dia masih hidup, kata kesatria Pai Feng. Dia linglung, meskipun gerakan ini tidak efektif melawan Master Alam Semesta pada levelnya, tapi itu sangat mematikan jika melawan kesatria alam semesta biasa. Tubuh dewanya terus-menerus dikonsumsi. Tapi entah bagaimana jumlahnya masih 100%. Memang benar dia memiliki teknik clone. Dia pasti telah menyimpan tubuh aslinya. Kesatria Pai Feng telah menemukan jawabannya. Kaisar Cermin Kulit telah menggunakan jaringan virtual untuk menyiarkan pertarungan melawan Luo Feng ketika pertama kali dimulai. Tetapi ketika dia menyadari dia bahkan tidak bisa membela diri melawan Luo Feng, dia telah mematikan siaran karena dia merasa malu. Karena itulah, ahli waris di alun-alun terbuka dunia kemuliaan dan kekuatan super lainnya di alam semesta
Hanya satu, bahwa Luo Feng telah menghancurkan Kaisar Cermin Kulit. Mata kesatria Pei Feng berkilau karena kegilaan. Aku hanya bisa membunuhnya setelah menghancurkan tubuh aslinya. Pei Feng dengan cepat membuat rencana. Dia mengatakan dia tidak akan membunuh Kaisar Sungai Pedang sebelumnya karena dia tahu Kaisar Sungai Pedang akan dihidupkan kembali bahkan jika dia membunuhnya. Namun sekarang Kaisar Sungai Pedang jelas membawa tubuh aslinya bersamanya, jadi dia berniat untuk membunuhnya. Membunuh, dia mendengus. Dua angin puyuh hitam keluar dari lubangnya dan terbang menuju Luo Feng seperti dua miniatur naga hitam. Kedua angin puyuh hitam tidak tampak kuat, tetapi semua fragmen luar angkasa yang mereka sentuh menghilang segera. Bahaya! Luo Feng merasakan esensi angin yang mengancam jiwa dan segera menyadari bahwa dia dalam masalah. Tubuh manusiaku akan segera musnah jika saya tersentuh oleh dua angin puyuh hitam ini, pikir Luo Feng. Dia bisa merasakan bahwa dua angin puyuh hitam adalah serangan paling menghebohkan yang pernah dia temui. Tidak, pikir Luo Feng. Saya terjebak dalam domain hukum waktu sekarang. Jadi meskipun saya menggunakan galaksi kapal kuno, saya tidak bisa kabur. Mungkin dia bahkan akan mengambil galaksi kapal kunoku. Sedangkan untuk tubuh Mosaku, dia hanya dapat melakukan domain ketika dia sendirian. Jadi saya harus mengembalikan tubuh bumiku ke dunia cincin. Namun kesatria Pei Feng tidak akan pernah memberiku kesempatan seperti itu. Luo Feng terbang cepat dengan sayap sibunya. Dia telah mengambil keputusan. Kesatria Pei Feng terus mengejar Luo Feng, matanya berkilat rakus. Dia harusnya memiliki harta karun pelindung jiwa sejati untuk bisa menolak teknik umumku, pikirnya. Tidak heran Kaisar Cermin Kulit tidak dapat membunuh Kaisar Sungai Pedang saat dia masih penguasa sektor. Kesatria Pei Feng merasa lebih percaya diri sekarang. Sebuah harta karun sejati. Ras manusia pasti sangat menghargai Kaisar Sungai Pedang. Bahkan saya, sebagai master alam semesta, tidak memiliki harta sejati semacam itu. Kesatria Pei Feng menyaksikan angin puyuh hitam mendekat dan berteriak dengan penuh semangat. Matilah! Aku akan mengambil harta sejatimu setelah kau mati. Semuanya sudah berakhir. Bahkan seorang kesatria alam semesta dengan baju besi harta karun sejati kemungkinan besar akan terbunuh oleh gerakan ini, pikir kesatria Pei Feng. Semua terdiam. Dua angin puyuh hitam terjalin satu sama lain saat mereka semakin dekat ke Luo Feng. Kesatria Pei Feng, kau tidak memberiku pilihan. Luo Feng mentramisikan suaranya yang menderu. Bayangan yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di belakang Luo Feng. Tingginya lebih dari 5.500 mil. Tubuh dewa yang berdiri di ketinggian 5.500 mil adalah pemandangan yang luar biasa dan kesatria Pei Feng sangat terkejut. Apa? Bentuk kehidupan spesial macam apa ini? Kesatria Pei Feng tergagap. Bumi hanya memiliki diameter 6.000 mil. Makhluk hidup ini hampir sebesar planet bumi. Seluruh tubuh dewa mulai terbakar dan menara dewa melonjak, menggoyahkan domain hukum waktu. Meskipun tubuh lautan terpencil hanya memiliki tingkat gen kehidupan 1000 kali dan tubuh penduduk bumi memiliki tingkat 3000 kali. Namun tubuh lautan terpencil memancarkan tekanan jutaan kali lebih besar ke domain hukum waktu daripada tubuh penduduk bumi. Alasannya, tubuh lautan terpencil benar-benar raksasa. Kedua angin puyuh hitam mengejar Luo Feng dengan kecepatan cahaya, tetapi tubuh lautan terpencil menyerbu langsung ke angin puyuh hitam. Tubuh lautan terpencil menyelimuti angin puyuh hitam. Seperti salju yang mencair di bawah sinar matahari, tubuh lautan terpencil sedang dikonsumsi. Lebih besar! Tubuh lautan terpencil tertawa terbahak-bahak dan suara itu menggema melalui ruang yang tak terbatas. Tubuh dewanya tiba-tiba membesar dan dia menjadi setinggi 60.000 mil. Oleh karena itu, kepadatan tubuhnya menjadi jauh lebih rendah. Namun angin puyuh hitam terjebak di dalam tubuh lautan terpencil dan perlu memusnahkan kekuatan dewa di sekitar mereka untuk bergerak maju.
Angin puyuh hitam terus memakan kekuatan dewa di sekitar mereka, tetapi tubuh lautan terpencil memiliki kekuatan dewa tak terbatas. Tubuh lautan terpencil memiliki kekuatan dewa yang sama dengan kesatria alam semesta, kata Luo Feng. Aku memiliki tubuh dewa di ketinggian lebih dari 5.500 mil untuk kau hancurkan. Mari kita lihat seberapa banyak angin puyuh hitammu dapat menghancurkannya. Setelah beberapa detik, dua angin puyuh hitam menghilang setelah memusnahkan sejumlah besar kekuatan dewa. Anda bisa menghancurkan 9% tubuh dewaku. Tubuh samudera terpencil tertawa. Kesatria alam semesta biasa tidak bisa merusak 1/1000 jumlahnya. Bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, pantas saja kau adalah master alam semesta. Tubuh lautan terpencil berlari ke arah kesatria Pai Feng. Kesatria Pai Feng telah mengejar Luo Feng selama ini, dan mereka sekarang hanya berjarak 6 juta mil dari satu sama lain. Tubuh lautan terpencil berlomba menuju kesatria Pai Feng. Tubuh asli penduduk bumi bergerak ke arah yang berlawanan. Dengan tubuh lautan terpencil, aku akan semakin dekat dan lebih dekat denganmu jika kamu terus mengejar tubuh penduduk bumiku. Kaisar Sungai Padang, apakah kamu benar-benar berpikir kau tak terkalahkan dengan tubuh itu? Kesatria Pai Feng meraung. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa bahkan tubuh dewa yang besar seperti ini tidak berguna melawanku. Tubuh samudera terpencil menabrak kesatria Pai Feng. Meledak! Tubuh lautan terpencil meraung dan meledakkan dirinya sendiri. Apa? Kesatria Pai Feng berteriak sangat terkejut. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan ini. Kekuatan ledakannya sungguh luar biasa perkasa. Area seluas 60.000 mil di sekitar tubuh lautan terpencil sangat sunyi, tetapi di mana-mana dalam 600.000 mil langsung diledakkan oleh kekuatan dewa. Fragmen ruang angkasa terbang ratusan juta mil ke kejauhan. Bajingan! Terdengar teriakan keras dari tengah ledakan. Sosok biru berdiri di tengah ledakan. Dia dikelilingi oleh udara hitam karena matanya berbinar tajam. Sialan kau! Jakob kesatria Pai Feng! Dua sosok kuat berdiri berhadapan satu sama lain. Salah satunya adalah kesatria Pai Feng dan yang lainnya adalah manusia serigala yang agung. Di sampingnya berdiri Luo Feng. Luo Feng memandang kesatria Jiu Feng di depannya. Kesatria Jiu Feng telah menerima warisan umum yang didewakan secara lengkap. Dia adalah calon jenderal dewa dan master alam semesta. Jiu Feng telah tiba di tempat ketika tubuh lautan terpencil meledakkan sendiri. Luo Feng terbang di samping kesatria Jiu Feng karena dia tidak ingin melanjutkan pertarungan. Master alam semesta terlalu kuat, pikir Luo Feng. Tubuh lautan terpencilku hanya bisa melukainya setelah penghancuran diri. Kesatria Jiu Feng dan kesatria Pai Feng saling berhadapan dari kejauhan. Mereka berdua adalah calon jenderal yang didewakan dan mereka termasuk dalam kategori yang sama dari warisan umum yang didewakan. Kesatria Pai Feng memelototi makhluk besar itu. Anda ingin menghentikanku, Jiu Feng? Aku manusia, kata kesatria Jiu Feng dingin. Aku pasti akan membela makhluk hebat dari rasku. Ada pusaran air hitam di keenam mata kesatria Pai Feng dan aliran udara mengalir di sekelilingnya. Kalau begitu, ayo bertarung, katanya. Kesatria Jiu Feng menjawab. Pai Feng, kamu bukan tandinganku. Bahkan sebelum 20% dari tubuh dewamu habis, aku sarankan kamu pergi. Jika tidak, makhluk hebat lain dari rasku akan segera tiba. Bajingan! Kesatria Pai Feng mengatupkan gigi. Sial! Dia sangat jengkel. Dia adalah master alam semesta. Namun dia tidak menyangka akan diserang oleh penghancuran diri oleh tubuh dewa raksasa sebelumnya. Jika bukan karena armor harta karun sejatinya, dia akan dimusnahkan. Bahkan dengan baju besi harta karun sejatinya, 20% dari tubuh dewanya telah hilang. Kaisar Sungai Padang! Kesatria Pai Feng meraung memelototi Luo Feng. Kamu rela meledakkan tubuh dewamu? Tubuh dewa sekuat kesatria alam semesta. Tubuh dewa dengan ketinggian lebih dari 5.500 mil. Kamu sungguh ganas.
Luo Feng tetap tenang. Semuanya terlalu mudah, kata Luo Feng. Aku telah meremehkanmu, kata kesatria Pai Feng. Dia menatap Luo Feng. Lain kali, aku akan memanfaatkan semua yang kumiliki. Aku akan memperlakukanmu sebagai master alam semesta. Kesatria Pai Feng melirik kesatria Zhu Feng. Zhu Feng, kamu hanya mengandalkan harta sejatimu. Setelah itu, kesatria Zhu Feng berubah menjadi si berkacaya dan memindahkan dirinya sendiri. Bagus untukmu, Luo Feng, kata kesatria Zhu Feng. Dia melirik Luo Feng dengan senyuman di wajahnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Ngantuk banget guys.